Shalom semuanya, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Dari malam hingga pagi ini kami bisa tidur dengan nyenyak dan bangun pada pagi hari ini dengan tubuh sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit renungan daripada firman-Mu. Tuhan berikan kelancaran dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui sedikit renungan daripada firman-Mu kepada kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Kejadian 20 ayat yang pertama dan yang kedua. Kejadian 20 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Ayat yang pertama. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Ayat yang kedua. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Teman-teman semua, mengandalkan Tuhan berarti kita percaya dalam kebenaran yang kita jalani. Tuhan pasti akan membela. Dalam kesulitan yang kita hadapi, Tuhan pasti akan menolong. Dan dalam situasi yang tidak sesuai dengan harapan, Tuhan pasti punya rencana yang baik. Dan dalam penderitaan yang terjadi, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Kita perhatikan lagi dalam Kejadian 21 ayat yang ke-1 sampai ke-2. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Di wilayah Gerar, Abraham tinggal sebagai orang asing. Menjadi orang asing dalam suatu negara atau wilayah, seringkali banyak kendala yang dihadapi. Dan tidak jarang ada perasaan takut terhadap penduduk lokal, ada perasaan yang berbeda, khawatir tidak disukai, takut didiskriminasi, dan sebagainya. Terlebih lagi di zaman dulu, di mana aturan hukum dan penegak hak asasi manusia tidak menjadi undang-undang. Abraham merasa takut kalau ia dibunuh, dan itu sebabnya ia membuat suatu trik untuk mengatakan bahwa Sarah bukanlah istrinya, melainkan saudaranya. Meskipun Sarah masih termasuk sanak saudaranya, tetapi pengakuan seperti ini menunjukkan ketidakjujuran yang sepenuhnya. Akibat perkataan Abraham pun, Abimelek, Raja Gerar, mengambil Sarah untuk dijadikan sebagai istrinya. Tetapi di kemudian hari, Tuhan mencegah hal ini terjadi. Apa yang dilakukan Abraham dapat membuat kita bertanya, apakah memang sikap terbaik adalah sikap seperti ini? Dan apakah begini caranya Tuhan memberkati Abraham? Tentu saja sikap dan tindakan Abraham di sini lahir dari pikiran dan keputusannya sendiri. Sebenarnya Abraham punya beberapa kelemahan yang sama seperti kita juga, yang seringkali lemah. Di antaranya adalah Abraham sempat lemah dalam imannya akan janji Tuhan untuk memperoleh keturunan. Terhadap perkataan Tuhan, bahkan Abraham sempat tertawa, bukan hanya Sarah yang tertawa. Dan di sini di wilayah Gerar kembali Abraham menunjukkan sikap bimbangnya dan takutnya. Meskipun ia sudah pernah didatangi oleh Tuhan dan menerima janji Tuhan serta penugahan secara pribadi. Apa yang seharusnya dilakukan Abraham secara berbeda dalam situasi ini adalah seharusnya ia mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam segala keadaan. Kita tidak hendak menyalahkan Abraham dan merasa diri kita lebih bisa dan lebih benar dari Abraham. Tetapi kita belajar bahwa dari peristiwa yang dialami Abraham, kita perlu lebih lagi mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan tidak menutupi kelemahan Abraham, meskipun ia disebut sebagai bapak orang beriman. Abraham juga dapat jatuh dalam kelemahan, tetapi ia bangkit lagi oleh kasih karunia Tuhan. Teman-teman, rema Tuhan buat kita, mari kita andalkan Tuhan dalam segala keadaan, termasuk keadaan yang kelihatannya hendak mengancam jiwa kita. Percayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan yang sanggup membela, membentengi, dan menolong kita dengan kuasa-kuasanya. Hindarkan keputusan kita dan tindakan yang lahir dari pemikiran atau kekhawatiran, bahkan ketakutan kita. Dan mari andalkan Tuhan serta percaya kepada firman-Nya supaya kita dapat mengambil tindakan yang terbaik menurut seturut dengan kehendak Tuhan. Kita baca kitab Yeremia 17 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sebelum mengakhiri renungan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah bisa mendengarkan sedikit renungan daripada firman-Mu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan lancar. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan berikan kelancaran dalam kami untuk melakukan aktivitas kami dari pagi ini hingga nanti kami malam hari kami kembali tidur.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.